Pada video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua bahwa di bulan Maret 2022 ada promo IndiHome yang dikeluarkan dari perusahaan IndiHome ya teman-teman, yaitu untuk biaya pemasangannya. Nah, sebelumnya biaya pemasangan IndiHome yaitu 550.000. Di bulan Maret ini dipotong 50% menjadi 275.000 teman-teman. Nah, diskonnya 50%. Namun untuk diskon biaya pemasangan ini hanya berlaku khusus bulan Maret 2022 saja. Untuk bulan Mei dan kedepannya nanti kita nggak tahu seperti apa nanti kebijakan dari Telkom ya teman-teman. Kalau mau pasang IndiHome sekarang di bulan Maret, maka biaya pemasangannya hanya sebesar 275.000. Udah langsung wifi-nya nanti aktif setelah melakukan pembayaran biaya pemasangan teman-teman. Itu untuk harganya mulai dari kecepatan 30 Mbps, harga mulai dari 335.000 unlimited. Bisa nanti lihat di video saya sebelumnya untuk harga-harga paket IndiHome. Namun untuk sekarang saya jelaskan hanya untuk diskon yang 50% saja. Jadi kalau di situs-situs teman-teman melihat ada promo IndiHome terbaru di bulan Maret, ya penjelasannya kurang lebih seperti itu. Yang sebelumnya biaya pemasangan 500.000, nah di bulan Maret 2022 maka ada potongannya itu 50% menjadi 275.000. Nah, untuk teman-teman yang berencana untuk melakukan pemasangan IndiHome, kita sarankan pasang di bulan Maret ini teman-teman, supaya teman-teman kena bagian juga untuk mendapatkan diskon biaya pemasangan yang 50%. Oke teman-teman, dan untuk harga IndiHome juga di 2022 saya akan menjelaskan sedikit. Sekarang untuk IndiHome kecepatan speednya mulai dari 30 Mbps. Ini berlaku untuk pelanggan baru ya, bukan yang sudah berlangganan IndiHome. Jadi kalau di 2022 IndiHome mulai dari 30 Mbps. Nah, teman-teman yang sudah pasang sebelumnya mungkin ada yang 10 Mbps, 20 Mbps, bukan berarti diwajibkan upgrade ke 30 Mbps, tidak teman-teman. Yang 30 Mbps ini hanya berlaku untuk pelanggan baru saja. Untuk FUP-nya sendiri atau batas wajar yang diberikan oleh penyedia layanan IndiHome yaitu sebesar, kalau yang 30 Mbps FUP-nya pertama 700 GB plus 1200 GB. Untuk FUP penjelasan lebih jelasnya, lebih detailnya teman-teman bisa nanti lihat di video saya sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin saya rasa sih segitu batas FUP-nya udah lumayan bagus sebenarnya teman-teman. Udah lumayan cepat lah seperti itu buat live streaming, buat game online juga sangat kencang ya teman-teman. Oke, dan di sini saya juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke channel saya dan juga yang chat saya langsung. Pertanyaannya ada berapa di sini yang udah saya kumpulkan, namun di sini hanya pilihan saja ya teman-teman. Nah, saya mau jawab dulu. Seperti pertanyaan dari teman kita ini, saya mau pasang IndiHome, cepat mana? Melalui situs web, sales, atau langsung ke Plaza? Oke, jawabannya sebenarnya bisa saja ya, semuanya yang disebutkan itu semua bisa teman-teman. Bisa melalui sales, bisa melalui situs web IndiHome juga, dan bisa melalui Plaza. Nah, jadi semua harganya juga sama teman-teman. Kalau melalui sales juga harga yang ditawarkan juga sama, begitu juga di Plaza dan juga di situs teman-teman. Namun yang lebih cepat di sini saya sarankan lebih baik mendaftar di situs IndiHome resminya saja atau melalui situs IndiHome resmi marketing IndiHome, yaitu di indihome-jakarta.co.id. Untuk link pendaftarannya nanti saya taruh di deskripsi video ini ya teman-teman. Nah, kenapa saya sarankan mendaftar melalui situs indihome-jakarta.co.id ini? Karena memang tugas marketing ini hanya untuk mendaftarkan saja, mulai dari registrasi data pelanggan, terus survei ke lapangan, kemudian melakukan pemasangan. Jadi tidak banyak kaitannya, berbeda dengan di Plaza atau melalui nomor pusat IndiHome-nya yang di mana mereka itu melayani gangguan juga. Dan mungkin banyak lah yang kerja mereka seperti itu, jadi tidak fokus untuk pemasangan IndiHome saja. Nah, kalau melalui
situs atau web marketing IndiHome, mereka hanya fokus untuk pemasangan IndiHome saja teman-teman. Maka proses pemasangannya juga lebih cepat, yaitu estimasi maksimal 3 kali 24 jam. Bahkan jika memang sudah tercover jaringan dan jaringan di lokasi juga stabil, maka bisa terpasang dalam waktu 1 hari kerja teman-teman, seperti itu. Oke. Terus ada yang bertanya juga berapa lama pemasangan IndiHome. Ya seperti yang saya jawab tadi, untuk pemasangan IndiHome-nya yaitu maksimal 3 kali 24 jam jika teman-teman mendaftarnya melalui indihome-jakarta.co.id. Untuk linknya saya nanti taruh di deskripsi video ini teman-teman, tinggal klik aja, dan jika memang mau pasang langsung daftar aja di situ teman-teman. Oke, terus ada teman juga yang bertanya berapa total bayar pertama pemasangan IndiHome. Oke, jadi untuk pembayaran pertama teman-teman hanya membayarkan biaya pemasangan saja. Jadi terserah teman-teman mau pilih paket yang mana. Di IndiHome kan ada beberapa pilihan paket ya, ada IndiHome telepon, ada IndiHome TV, ada IndiHome TV dan telepon, dan ada juga paket gamer. Dan untuk speednya juga beda-beda, mulai dari 30 sampai 100 Mbps. Nah teman-teman terserah mau pilih paket mana aja. Nah jadi yang dibayarkan di bulan pertama atau setelah selesai pemasangan hanya biaya pemasangannya saja, tidak sama harga paketnya ya teman-teman. Jadi misalkan sekarang teman-teman mau pasang ini, misalkan yang 30 Mbps internet bonus telepon, harganya 335.000. Nah untuk biaya pemasangannya yaitu 275.000, karena sekarang kan lagi promo bulan Maret ya teman-teman. Maka yang dibayarkan teman-teman di bulan pertama adalah biaya pemasangannya saja. Kita registrasi data, terus teknisi melakukan pemasangan di rumah teman-teman, kemudian wifi-nya nanti akan diaktifin setelah teman-teman membayar biaya pemasangan yaitu 275.000. Pembayarannya bisa melalui Alfamart atau M-Banking. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita tidak sarankan untuk membayar tunai ke teknisinya ya. Jadi teman-teman harus bayarkan melalui nomor IndiHome yang dikasih teknisi. Nah, tinggal bawa aja ke Alfa atau mungkin ke ada M-Bankingnya, tinggal masukin pembayarannya, lalu nanti setelah selesai dan berhasil maka wifi-nya langsung aktif teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, apakah IndiHome harganya flat, tidak naik selama berlangganan? Oke, jawabannya betul, harganya flat. Namun untuk paket IndiHome ada 2 pilihan ya teman-teman. Yang pertama yaitu paket digital, di mana paket digital ini yang disediakan oleh IndiHome harganya lebih murah. Ada yang 275.000, ada yang 260.000, dan ada yang 315.000. Nah, jadi teman-teman bisa melihat untuk harga paket digital ini bisa melalui situs IndiHome-nya langsung, dan teman-teman bisa mendaftar di situ juga. Namun perlu teman-teman ketahui juga bahwa promo digital ini hanya berlaku untuk 3 bulan saja. Jadi jika semisalkan teman-teman mendaftar yang 260.000, pakainya 260.000, maka promonya hanya sampai 3 bulan saja. Nah kemudian untuk FUP-nya juga kecil ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui juga, yaitu 50 GB. Nah kalau kita dari marketing IndiHome, kita tidak sarankan untuk daftar paket digital ya teman-teman. Karena kenapa? Takutnya nanti, atau dikhawatirkan nanti ke depan karena teman-teman nggak paham untuk harga promonya. Nah karena teman-teman hanya lihat dari harganya yang lebih murah, maka teman-teman melakukan pemasangan, kemudian nanti setelah promonya habis akan kembali normal, maka teman-teman kan kecewa seperti itu. Nah untuk promo digital seperti itu ya. Nah terus ada satu lagi yaitu paket reguler ya teman-teman. Nah pakai reguler ini biasa kita dari pihak marketing kita menawarkan ke pelanggan yang pakai reguler. Kalau yang IndiHome pakai reguler ini harganya flat, tidak berubah selama berlangganan. Oke, pakai reguler tidak berubah selama berlangganan, jadi tidak ada perubahannya. Mau pakai berapa pengguna juga sebulan, mau FUP-nya juga habis bulan,
maka harganya tetap segitu-gitu aja, namanya paketnya pakai reguler. Untuk pakai reguler sekarang harganya mulai dari kecepatan 30 Mbps yaitu 335.000. Nah, itu yang pakai reguler ya. Yang internet bonus telepon, terus yang reguler internet TV harganya mulai dari 370.000. Kalau reguler internet TV dan telepon harganya mulai dari 380.000. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada kenaikan dari harga ini nanti, kecuali ini dikecualikan ya, kecuali jika teman-teman misalkan ambil paket IndiHome reguler yang internet TV misalkan. Nah, kemudian di paket IndiHome TV kan ada batas channel yang disediakan pada saat pendaftaran itu, atau semacam bonusnya lah seperti itu, yaitu sebanyak 109 channel. Nah, yang nggak termasuk seperti HBO ya, channel HBO itu tidak ada. Nah, belum termasuk bonus seperti itu. Nah, jika misalkan teman-teman setelah melakukan pemasangan, kemudian menonton TV, kemudian misalkan muncul penawaran untuk add-on channel HBO. Nah, jika teman-teman add-on dan konfirmasi untuk terima, maka harga IndiHome yang tadinya pakai reguler juga bisa berubah teman-teman, karena ada penambahan add-on. Jadi kurang lebih seperti itu. Atau mungkin jika teman-teman menggunakan internet telepon rumah, nah biarpun dia pakai reguler, kemudian teman-teman menggunakan telepon rumahnya yang udah disediakannya itu 300 menit per bulan. Nah, lebih dari 300 menit ini juga teman-teman menggunakannya ini di luar dari internet ya. Misalkan teleponnya digunakan lebih dari 300 menit per bulan, maka ini akan dijadikan abonemen sendiri atau penambahan tagihan nanti. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman yang saat ini mungkin harga IndiHome-nya ada perubahan, ada kenaikan, untuk mengecek lebih detailnya teman-teman bisa langsung hubungi 147, dan bisa juga melalui aplikasi My IndiHome Customer. Nah, teman-teman bisa lihat nanti rinciannya, detail tagihannya seperti apa. Jika misalkan teman-teman tidak pernah melakukan, misalkan tadi pengen saya jelaskan, tidak pernah add-on channel, tidak pernah gunakan telepon rumah, tapi ada perubahan dari harga paket. Nah, padahal yang digunakan benar pakai reguler, maka teman-teman bisa langsung komplainnya aja ke 147. Nanti akan dijelaskan, dan apabila nanti tagihan ini tidak jelas, maka pihak Telkom akan bertanggung jawab untuk mengembalikan dana yang tidak ada kejelasannya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, dan kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, itu tetangga saya pasang IndiHome tidak ada biaya pemasangan. Nah, ini ada teman kita juga yang bertanya seperti ini, tetangga saya dulu dia pasang IndiHome tidak ada biaya pemasangan, kok sekarang ada biaya pemasangan? Oke teman-teman, sebenarnya IndiHome ini dari dulu ya, dari sejak saya kerja di IndiHome dari 2017, semua paket IndiHome itu ada biaya pemasangannya ya teman-teman. Kalau dulu biaya pemasangannya kalau nggak salah 150.000, kemudian dinaikin menjadi 500 sekarang ya. Oke, cuma beda pembayarannya dulu dengan pembayaran sekarang untuk biaya pemasangan. Kalau dulu sistemnya seperti ini teman-teman. Kalau dulu teman-teman pasang dulu, nah baru nanti bulan depan bayar tagihannya. Nah, di bulan depan nanti yang dibayarkan yaitu harga paket sama biaya pemasangan. Jadi digabungin di bulan berikutnya. Nah, jadi tidak langsung dibayar setelah terpasang WiFi IndiHome. Beda sekarang ya. Kalau sekarang kan selesai pasang langsung bayar biaya pemasangan. Nah, jadi teman-teman yang mungkin bilangnya udah dulu nggak ada biaya pemasangan, sebenarnya dari dulu sampai sekarang ada biaya pemasangan, cuma beda tahap pembayarannya seperti itu. Kalau dulu dipasang dulu, bulan depan baru bayar. Kalau sekarang bayar dulu baru dipakai, seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk jawaban yang tadi ya teman-teman, tuh yang bertanya tidak ada biaya pemasangan seperti itu. Oke, terus ada juga teman-teman yang bilang provider lain harganya lebih murah dan tidak ada batas FOP-nya. Oke, jadi sebenarnya memang betul ya, ada juga harga provider lain yang lebih murah ya, lebih murah dari IndiHome ini. Nah, jadi sebenarnya betul juga
Nah, kemudian tidak ada batas FOP-nya. Sebenarnya mungkin teman-teman pernah dengar juga ya istilah kata itu ada apa namanya? Ada uang, ada kualitas ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin yang teman-teman ketahui itu gimana ya, seperti ini ya teman-teman. Ketika kita itu mau berlangganan internet, nah terkadang kita itu hanya melihat dari harganya, tidak melihat dari kualitasnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pada umumnya ya lebih mahal ini berarti ada kelebihannya, ada keunikannya seperti itu. Namun pelanggan-pelanggan yang selama ini kadang tidak fokus ke situ ya teman-teman. Jadi kami dari IndiHome juga menjaga kualitas layanan IndiHome pelanggan sehingga nanti tidak ada kekecewaan. Oke, sampai saat ini IndiHome yang pertama tidak terganggu dengan gangguan elektromagnetik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada alat elektromagnetik di dekat modemnya tidak terganggu karena kita menggunakan fiber optik. Oke, kemudian tidak terganggu dengan cuaca ekstrim baik itu petir dan lain-lain lah seperti itu. Dan sekarang IndiHome bisa mengakses semua ya misalkan Google, YouTube ya semuanya bisa lah browsing seperti itu. Di beberapa hari yang lalu juga saya sempat gabung di beberapa grup yang bukan provider dari IndiHome. Ada yang mengeluhkan ini nggak bisa dibuka seperti YouTube, Google, namun untuk seperti TikTok bisa. Nah, termasuk ini tadi pembeda-beda daripada harga-harga provider lain seperti itu ya teman-teman. Nah, dan kemudian ada yang bilang di provider lain tidak ada FOP-nya. Sebenarnya setahu saya semua yang namanya internet unlimited ada batas FOP-nya atau batas wajar pemakaiannya teman-teman. Nah, kalau ada dari provider lain penyedia internet yang mengklaim bahwa dia tidak memberlakukan FOP, nah saya tidak paksain teman-teman harus percaya atau tidak ya, tapi saya jelaskan di sini supaya jangan hanya di depan nanti senang, kemudian nanti penggunanya kualitasnya jelek seperti itu. Jadi di IndiHome kita jujur saja untuk FOP-nya yaitu 30 Mbps-nya yaitu sekitar 1 TB 1 bulan FOP-nya ya. Nah, untuk provider lain bahkan pernah saya cerita juga ke teman-teman yang sudah pengalaman di bagian jaringan di layanan internet unlimited, ada provider yang menyediakan FOP-nya itu hanya 50 GB, ada yang 100 GB, tapi ketika menawarkan ke pelanggan dia tidak jujur. Dia katakan ini tidak ada FOP-nya, bebas dari FOP seperti itu. Nah, kenyataannya nanti setelah digunakan, kalau memang lemot, FOP-nya habis, nggak tahu apa-apa, kitanya masih awam pengguna internetnya, tentu saja kesal seperti itu. Jadi dari IndiHome sendiri menjaga kualitas itu, makanya dari awal jujur saja. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman lah bandingkan lah, maksudnya sebelum melakukan pemasangan bisa bandingkan dulu ya dari layanan mana yang mungkin sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan promo IndiHome, kemudian pakai regular IndiHome, kemudian cara pendaftaran IndiHome yang lebih cepat, kemudian berapa lama proses pemasangan, kemudian total pembayaran IndiHome bulan pertama, dan tentang IndiHome harga yang flat, kemudian tentang yang bertanya dulu tidak ada biaya pemasangan, kemudian provider lain yang harganya lebih murah dan tidak ada batas FOP yang kata dia seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika nanti ada pertanyaan silahkan ditanya aja di kolom komentar, nanti saya akan balas teman-teman seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah saya minta maaf. Dan saya Diki dari Telkom Witel Jakarta Utara, dan selamat sore. Jangan lupa channel ini di subscribe juga teman-teman agar ke depan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih.